Ruang Kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi man wala, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam kehidupan bermasyarakat kita, ada kalanya kita menemukan adanya perbedaan dalam tata cara beribadah. Katakanlah misalkan ada sebagian umat Islam yang sedekap sholatnya itu misalkan seperti ini, ya, artinya di belakang punggung, di belakang punggung tangan. Kemudian ada juga yang seperti ini barangkali, ya, atau barangkali dari sisi bentuk takbirnya misalkan, atau dari cara misalkan dari tata cara saat sholat subuh, ya, saat sholat subuh, saat misalkan setelah i'tidal, ada sebagian umat Islam di Indonesia misalkan yang pakai kunut, ada juga yang enggak pakai kunut dan lain sebagainya. Nah, peristiwa seperti ini adalah peristiwa ijtihadiyah, bentuk ijtihad yang memang suatu hal yang wajar dalam fikih. Ya, karena dalam fikih, ya, ketika ada suatu perbedaan pendapat, itu adalah hal yang lumrah. Pertanyaannya adalah kenapa kok bisa sampai lahir perbedaan pendapat seperti ini? Ya, kenapa di zaman Rasulullah tidak terjadi? Nah, belum tentu seperti itu. Ya, karena kenapa? Karena kalau di eranya Rasulullah SAW, ketika ada suatu yang belum jelas atau barangkali ada suatu perbedaan, maka Rasulullah langsung menjadi penengahnya. Rasulullah langsung memberikan keputusan. Rasulullah langsung memberikan petunjuk. Itu yang terjadi di eranya Rasulullah SAW. Namun kemudian masalahnya adalah Rasulullah ketika sudah meninggal dunia kan tidak mungkin kemudian bangkit kembali gitu ya, nah, seperti di film-film dan sebagainya, itu tidak mungkin. Ya, maka hal ini yang kemudian menjadi masalah, ya, di kemudian hari. Kalau seandainya ada masalah baru gitu ya, ada teknologi baru, nah ini bagaimana tata cara ibadahnya gitu ya, atau ada kasus baru, nah ini bagaimana tata cara bermuamalah, tata cara beribadah dan lain sebagainya. Ya, maka dari sinilah kemudian para ulama berijtihad, ya, yaitu sepeninggalnya Rasulullah SAW. Nah, kemudian pada saat adanya kasus-kasus baru ini yang kemudian menyebabkan banyak para ulama kita yang telah mengkaji Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW itu tidak menemukan solusi dari suatu permasalahan secara pasti, secara langsung ditemukan dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, dasarnya apa? Dasarnya adalah ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ini yang berkaitan dengan ketaatan kita kepada Allah, Rasulnya, dan ulil amri atau pemimpin kita, gitu ya. Adapun yang berkaitan dengan ijtihad adalah hadisnya Mu'adz bin Jabal, ya, mohon maaf. Hadis Mu'adz bin Jabal. Jadi Mu'adz bin Jabal ketika diutus oleh Rasulullah SAW, ya, itu ditanya kepada Rasulullah, wahai Mu'adz, kalau kamu tidak menemukan kasus yang itu ada dalam Al-Quran, bagaimana kamu berhukum? Nah, maka Mu'adz bin Jabal menjawab, saya akan berhukum dengan sunnah Rasulullah atau hadis Rasulullah. Kalau hadis tidak ada, gimana? Ajtahidu ra'yi, saya akan berijtihad. Nah, dari sinilah kemudian lahir madhab-madhab yang sebenarnya madhab itu tidak hanya 4, jemaah sekalian, ya. Madhab itu sebenarnya ada banyak. Hanya saja yang barangkali yang masyhur sekali ya di saat ini adalah ada 4 madhab, ya. Yang pertama misalkan ada yang paling tua adalah madhab Abu Hanifah yang ada di Kufah kalau tidak salah, ya. Kemudian yang kedua ada madhab Imam Malik yang ada di Madinah, base-nya adalah di Madinah. Kemudian muridnya Imam Malik
ya, ada muridnya Imam Malik. Ya, ini beliau belajar ke Imam Malik di Madinah, yang kemudian selesai belajar di Madinah dengan mazhabnya Imam Malik, murid ini mencoba untuk belajar ke muridnya Imam Abu Hanifah yang ada di Kufah. Dan murid itu bernama Asy-Syafi'i, ya, atau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang mencoba untuk mengintegrasikan antara antara logika gitu ya, metode penyimpulan hukum menggunakan logika dengan metode penyimpulan hukum yang berdasarkan tekstualis, yaitu madhabnya Imam Malik. Itulah Imam Asy-Syafi'i. Kemudian setelah Imam Asy-Syafi'i ada juga namanya Imam Ahmad bin Hambal yang ada di Baghdad. Nah, 4 madhab inilah yang paling masyhur, yang dikenal dalam dunia Islam, yang kalau kita menemukan suatu masalah yang barangkali tidak ditemukan ya di Al-Quran maupun As-Sunnah, maka biasanya kita akan merujuk ke madhab-madhab ini. Ya, itulah kenapa terjadi ada yang kaifiyah sholatnya berbeda, ada yang kunut, ada yang enggak, dan sebagainya. Itu adalah hal yang wajar. Ya, maka sahabat Indonesia sekalian, kalau ternyata kita temukan dalam masyarakat kita ada yang kaifiyah ibadahnya, kaifiyah doanya barangkali berbeda, maka jangan kita vonis sesat terlebih dahulu, ya. Bisa jadi karena memang ilmu kita yang mungkin belum memahami dasar fikih mana yang dia gunakan dalam berkaifiyah itu. Ya, barangkali ini singkat tentang madhab. Mungkin ke depan bisa kita lanjut lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Ruang Kuliah, persembahan dari Radio Dakwah Unisia, suara kebaikan, inspirasi kehidupan.